Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mulyaningsih Katili. Kali ini saya ingin menjelaskan mata kuliah mengenai hukum informasi dan transaksi elektronik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, dunia saat ini tengah mengalami masa-masa pandemi, jadi seluruh kegiatan baik kegiatan perekonomian, kegiatan pendidikan, agama dan lain sebagainya semua sekarang dilakukan melalui media online. Jadi hukum informasi dan transaksi elektronik ini sendiri saya rasa kalian pelajari dengan baik mungkin. Oke? Kita langsung saja, apa yang dimaksud dengan hukum informasi dan transaksi elektronik ini sendiri? Transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia sehingga merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Pada Undang-Undang ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang-Undang ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Salah satu isi dari Undang-Undang ITE ini adalah mereka yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik pada komputer atau alat elektronik milik orang lain akan dikenakan hukuman berupa penjara dan atau denda. Hal ini tertuang dalam bab 7 tentang perbuatan yang dilarang pasal 31 ayat 1 dan 2. Adapun sisi positif dari Undang-Undang ITE ini sendiri berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik, Undang-Undang ITE mempunyai sisi positif. Misalnya, memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis, jika dilihat dari segi ekonomi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. Undang-undang itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Undang-undang itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, Undang-Undang ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet dan masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet.
Adapun sisi negatif dari Undang-Undang ITE, contoh kasus dari Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini. Ya, sedikit cerita, Prita dituduh mencemarkan nama baik melalui internet. Padahal, dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang Konsumen. Undang-Undang ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang, maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut. Ada sejumlah pasal yang melarang penyebaran informasi palsu, misalnya melalui media pesan elektronik. Antara lain pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, pasal 2, poin 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada pasal 35, pasal 36, pasal 51 yang bisa kalian baca. Nah, sampai di situ saya ingin kalian memberikan pendapatnya masing-masing. Materi yang bisa kalian pilih ada dalam video-video berikut. Kalian bisa memilih mata kuliah yang sesuai kalian kontrak. Pertanyaannya bisa langsung di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.